Halo sobat bonsai semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Selamat libur akhir pekan ya. Dan kali ini saya akan memproses bahan bonsai sancang ya. Sancang ini dari hasil dongkelan yang awalnya bekas pruning saya ground, sekarang sudah saya pindah ke pot ini teman-teman. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana pengawatannya. Sancang ini kalau saya proses pembuatan bahan bonsai ya teman-teman ya, saya nggak langsung kawat dari awal. Jadi pohon ini awalnya saya pindah ke pot, ini sudah melalui beberapa kali pemangkasan ya teman-teman ya. Waktu itu belum ada ranting ini sama sekali, baru batang-batang utamanya ini bekas potong-potongannya masih kelihatan. Saya biarkan pohon ini sampai liar itunya, ranting-rantingnya sampai rimbun bener. Setelah itu baru saya lakukan pemangkasan, dan pohon ini sudah melewati pemangkasan kisaran 3-5 kali ini teman-teman. 3-5 kali. Nih saya tunjukkan ya. Ini cabang pertama yang tumbuh, saya potong di sini, kemudian tumbuh tunas ini, saya potong lagi, begitu seterusnya. Dan yang lain juga sama ya teman-teman ya. Ini juga kemarin belum lama baru saya pangkas. Ini bekasnya aja masih hijau nih, masih basah bekas pangkasannya ini. Dan saya rasa rantingnya sudah cukup banyak ya, cabangnya tinggal nunggu pembesarannya aja. Mumpung masih kecil, ini menurut saya saatnya kita kawat teman-teman. Karena kalau nggak dikawat, nih kan walaupun sudah kelihatannya sudah rapat ya, kok kemarin rapat bener, malah udah saya kurangin. Sudah sedikit bentuk, tinggal kita sempurnakan aja dengan pengawatannya teman-teman. Supaya nggak kaku, nih kan kaku bener nih, masih lurus nih. Nah ini harus menurut saya ini perlu saya kawat supaya bentuknya bisa lebih bagus lagi ya teman-teman. Baik, bahan yang harus kita siapkan ya gunting, kemudian kawat untuk bonsai. Nanti akan saya tunjukkan proses pengawatannya ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar bagaimana cara mengawat, praktek langsung ini. Jadi liburan akhir pekan hanya di rumah aja ini teman-teman, hanya di rumah aja daripada suntuk ya. Ini iseng-iseng sambil kita merapikan bonsai, mumpung sempat teman-teman. Oke lanjut ya, saya mau ambil kawatnya dulu sama guntingnya ya. Sekarang kita kawat harus hati-hati dan perlahan, karena batang sancang ini mudah patah. Bagusnya waktu panas ya, kealum batangnya, pengaruh itu, karena supaya dia nggak terlalu getas dan lebih lentur. Pelan-pelan.
Jadi kayak gini ya. Sementara contoh cara mengawat, walaupun kurang rapih ini karena kita gunakan kawat yang seadanya teman-teman, tapi minimal sudah kelihatan sedikit berubah kan tampilannya. Yang tadinya lurus sekarang sudah kelihatan berubah ya. Nah, selanjutnya kira-kira seperti itu nanti akan saya kawatin semuanya, yang hasilnya nanti akan saya tampilkan ya teman-teman ya. Kayaknya kalau mau saya kawatin semua di ini nggak mungkin nih, kelamaan. Oke, nanti kita lanjut ya teman-teman ya. Ini udah ada separuh yang saya kawatin tuh, kelihatan sudah agak beda ya. Tadi kan lurus-lurus ranting dan cabangnya, sekarang sudah kelihatan bentuknya teman-teman ya. Emang harus sabar, pelan-pelan aja ngawatinya, gak usah buru-buru. Nah, ini setelah kita kawatin ternyata masih perlu kita seleksi lagi ya teman-teman ya, ranting-ranting yang enggak sesuai ya menurut kita. Ini kok menurut saya ini contohnya, ini harus dibuang ya. Nah, supaya lebih terlihat bentuk dari pohon ini. Nah, ini contohnya. Ini kalau saya ngerasa nih terlalu numpuk ya teman-teman ya, saya buang tuh, saya buang, dipepetin aja. Nah, supaya bekas potongannya cepet sembuh ya, cepet hilang, nanti cepet hilang. Kita bersihkan teman-teman supaya gambar dari pohon ini lebih tampak. Bagian bawah. Nah, tuh sebagian sudah saya kawat ya teman-teman ya. Sebagian sudah saya kawat, sudah terlihat sedikit beda ya dari awal tadi. Tuh lihat dari cabangnya sudah mulai sudah kelihatan nggak lurus, nggak kaku kayak yang di atas tuh ya. Itu yang belum. Nah, ini yang sudah. Jadi kalau kita bikin pohon bonsai itu memang bentuknya selalu dinamis teman-teman, selalu dinamis. Kita kadang mungkin sekarang kita mikir batang ini ke kanan ya, arahnya cocoknya ke kanan, tapi bisa aja nanti setelah kita periksa kembali kita ngerasa kayaknya bagusnya ke kiri gitu kan. Ya itu emang seninya ya teman-teman ya, makanya kita harus tetap bersabar, jangan buru-buru waktu ngawatin, takutnya putar kanan putar kiri nanti malah patah akhirnya. Nah, seperti ini. Yang bagian yang ini sudah saya kawat semuanya bawah. Nah, saya ngerasa yang atas ini kayak kok kepanjangan, maka akan saya potong nih teman-teman. Bagian yang ini saya potong. Perlengkapan saya potong. Jadi ranting juga kita seleksi ya, kita seleksi. Kalau saya, kalau cabang atau ranting yang menumpuk, kemudian yang sejajar, yang bersilang, itu pasti akan saya koreksi teman-teman, biar lebih rapi ya. Oke, nanti saya lanjut pemrosesannya, hasilnya seperti apa, tonton terus videonya. Nah, akhirnya selesai. Aduh, capek juga teman-teman. Ini sementara kayak gini dulu ya. Ini nanti kita biarin sampai beberapa waktu, jadi sampai kawatnya itu batangnya itu sampai benar-benar gak berubah ya ketika kita lepas kawatnya.
ya harus sabar ya. Ini paling enggak bulanan ini untuk melepas kawatnya, nanti beberapa bulan. Kalau biasanya sih yang sudah itu saya lepas kawat kalau kawat ini sudah mulai masuk ke dalam ya, sudah masuk ke mulai masuk ke dalam kulit, mulai ketutup. Nah, kelihatan kan ya teman-teman ya, ini sancang, bahan bonsai sancang hasil karya sendiri, baru selesai saya kawat nih teman-teman. Ya dari atas ya, sudah lihat bedanya kan ya dari yang tadi. Ini tinggal sambil nunggu daun yang baru tumbuh lagi nih teman-teman. Ini tadi sudah saya buang, sudah saya potong, kasih dulu, kelihatan kan. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai, dan sehat selalu.